Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini aku akan menceritakan satu kisah yang menarik. Cerita ini penuh makna dan mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Siapkan hati, nyalakan imajinasi. Mari, kita mulai ceritanya. Pria muda Indonesia kuliah di Amerika nekat bawa pulang dosennya. Faza berdiri di pintu perpustakaan Harvard, menatap kaca besar yang memantulkan bayangan dirinya. Matahari sore menyinari sudut-sudut ruangan, memberi kesan hangat pada ruang yang seharusnya dingin. Setiap kali ia melangkah menuju rak buku, pikirannya justru lebih tertuju pada sosok yang sering ia lihat di kelas, sosok yang kerap menyapa mahasiswanya dengan senyum tipis. Elisha, dosen muda berambut pirang yang menjadi idola banyak mahasiswa, termasuk dirinya. Harvard bukan tempat yang mudah untuk seorang anak kampung sepertinya. Faza tahu betul itu. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Yogyakarta, jauh dari gemerlap dunia yang kini ia hadapi. Di kampus ini, segala hal terasa berbeda, mulai dari cara orang berbicara, berpakaian, hingga cara mereka berpikir. Namun, satu hal yang ia yakini, ia berada di sini bukan karena kebetulan, melainkan karena usaha dan mimpi besar yang ingin ia wujudkan. Dan Elisha, dosen yang mengajar mata kuliah ekonomi internasional itu, selalu berhasil menarik perhatian Faza. Ia bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dan penuh wibawa. Setiap kali Elisha menyampaikan materi, Faza merasa dunia seakan terhenti. Hanya ada Elisha yang berbicara. Tidak banyak orang yang bisa memikat Faza seperti itu. Hari itu, Faza memutuskan untuk mendekati Elisha. Ia tahu, tidak ada jaminan bahwa ia akan berhasil, tetapi ia tidak bisa hanya menunggu kesempatan datang begitu saja. Ia harus berusaha. "Selamat sore, Prof. Elisha," sapa Faza, dengan suara agak gugup saat Elisha keluar dari ruang dosen menuju pintu perpustakaan. Elisha menoleh, tersenyum ramah. "Oh, Faza, ada yang bisa saya bantu?" Faza terdiam sesaat, berusaha mengumpulkan keberaniannya. "Sebenarnya saya ingin bertanya tentang materi yang Anda ajarkan tadi. Mungkin, kalau Anda punya waktu, kita bisa diskusi sedikit." Elisha menatap Faza sejenak, lalu mengangguk. "Tentu. Ayo, kita duduk sebentar." Mereka berdua duduk di salah satu meja besar di sudut perpustakaan. Tidak ada yang aneh dengan percakapan mereka pada awalnya. Faza hanya bertanya tentang beberapa topik yang dia tidak pahami sepenuhnya, dan Elisha dengan sabar menjelaskan. Tetapi semakin lama, percakapan mereka mulai meluas ke hal-hal yang lebih pribadi. Faza tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Elisha. Ada sesuatu yang menarik dalam setiap kata yang diucapkannya. "Kamu terlihat sangat sibuk, Prof. Tapi tetap bisa mengatur waktu untuk berbicara dengan mahasiswa," kata Faza dengan nada yang sedikit penasaran. Elisha tertawa ringan. "Ya, pekerjaan ini memang menuntut banyak waktu, tapi saya rasa ini bagian dari apa yang saya cintai. Mengajar bukan hanya soal memberikan ilmu, tapi juga berbagi pengalaman." Faza terkesan. Percakapan yang sebelumnya terasa formal, kini mengalir begitu saja. Ia merasa ada kedekatan yang tak terduga antara dirinya dan Elisha. Dalam hati, ia tahu ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Beberapa minggu berlalu, sejak percakapan pertama itu, Faza mulai mencoba lebih sering mendekati Elisha, mengajukan pertanyaan, tidak hanya soal mata kuliah, tetapi juga tentang kehidupannya di luar kampus. Elisha terlihat nyaman berbicara dengannya, meski kadang-kadang ia ragu dengan perasaan yang mulai tumbuh dalam dirinya. "Apa kamu yakin ini bukan hanya perasaan sesaat?" tanya Faza pada dirinya sendiri di malam hari, sambil menatap langit gelap di luar asramanya. Namun, jawabannya selalu sama. Setiap kali ia melihat Elisha, hatinya berdebar lebih cepat. Faza tahu ini lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada rasa nyaman, ada rasa yang dalam dan tak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Sementara itu, Elisha pun merasakan hal yang sama. Di balik sikap tenangnya, ia mulai terkesan dengan ketulusan Faza. Tidak seperti kebanyakan mahasiswa lain yang datang hanya untuk mencari perhatian,
Faza selalu tampak serius dengan apa yang ia lakukan, dan itu membuat Elisha melihatnya dengan cara yang berbeda. Faza bukan sekadar mahasiswa yang datang dari negara yang jauh, ia juga memiliki semangat dan tekad yang luar biasa. Namun, di balik perasaan yang tumbuh, ada ketakutan yang mulai menghinggapi Elisha. Dia tahu, jika hubungan ini berlanjut, akan banyak orang yang tidak setuju. Orang tuanya, misalnya, pasti akan menentang. Faza adalah orang asing bagi mereka, berasal dari budaya yang berbeda jauh dengan mereka, yang telah lama hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Apakah aku siap untuk itu? Pikir Elisha, hati dan pikirannya bertentangan. Namun setiap kali ia bertemu Faza, perasaan itu semakin kuat. Ada sesuatu yang tulus dalam cara Faza memandangnya, dan itu membuatnya merasa dihargai lebih dari apapun. Ia pun mulai bertanya-tanya, apakah perbedaan latar belakang bisa menjadi penghalang bagi cinta yang berkembang di antara mereka? Faza, di sisi lain, tidak peduli dengan segala perbedaan itu. Baginya, cinta adalah tentang saling memahami dan menghargai. Ia tahu perjalanan mereka tidak akan mudah, tetapi ia siap untuk melangkah lebih jauh, menantang segala halangan yang ada. Namun, yang tidak ia tahu adalah perasaan mereka yang mulai berkembang ini akan segera diuji oleh kenyataan yang jauh lebih keras daripada yang ia bayangkan. Sebuah ujian yang tidak hanya datang dari diri mereka sendiri, tetapi juga dari orang-orang di sekitar mereka, dan itu akan menentukan apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan, ataukah ia akan hancur oleh realitas yang penuh tantangan. Faza dan Elisha, dua dunia yang berbeda, mulai merajut jalinan takdir mereka. Namun, dunia mereka tak akan pernah mudah. Cinta bukan hanya soal perasaan, tetapi tentang bagaimana mereka menghadapi perbedaan dan melawan segala rintangan yang datang. Bab pertama baru saja dimulai, dan kisah ini baru akan menemukan jalan ujian sebenarnya. Faza tidak pernah menyangka hubungan yang awalnya hanya sebatas diskusi tentang mata kuliah, kini berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius. Semuanya terasa begitu cepat. Seminggu yang lalu, ia hanya seorang mahasiswa biasa yang berusaha keras untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan di Amerika. Hari ini, ia berada di titik di mana ia harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan terhadap Elisha mulai tumbuh menjadi lebih dari sekadar kekaguman. Namun, bukan berarti segalanya mudah. Setiap kali mereka bertemu, Faza merasa seolah dunia hanya milik mereka berdua. Tetapi begitu mereka terpisah, ketakutan dan keraguan mulai menghinggapi hati Faza. Ia sadar betul bahwa hubungan ini, meskipun penuh perasaan, tidak akan diterima dengan mudah oleh banyak orang, terutama oleh orang tua Elisha. Elisha, meskipun selalu terlihat tenang dan terkontrol, juga tidak bisa menahan kegelisahan di dalam hatinya. Ia selalu mencoba menutupi perasaan bingung yang ia rasakan, tapi semakin lama ia semakin sadar bahwa dirinya mulai jatuh hati pada Faza. Faza bukanlah tipe pria yang ia bayangkan sebelumnya, tapi ada sesuatu dalam diri Faza yang membuatnya merasa nyaman, diterima, dan dihargai. Sesuatu yang sangat ia rindukan selama ini. Namun, Elisha tidak bisa menghindari kenyataan bahwa orang tuanya akan sangat menentang hubungan mereka. Orang tuanya sudah memiliki harapan tertentu tentang kehidupan. Masa depan Elisha dan Faza, dengan segala latar belakangnya, tidak sesuai dengan gambaran itu. Elisha tahu bahwa keputusan untuk membawa Faza lebih dekat dalam hidupnya akan membawa masalah besar bagi keluarganya. Hari itu, Elisha duduk di ruang dosen, menatap surat yang baru saja ia terima dari orang tuanya. Ia sudah memprediksi isi surat itu, sebuah surat yang penuh dengan kekhawatiran dan nasihat panjang lebar tentang bagaimana ia harus menjaga jarak dengan Faza. Orang tuanya tahu betul siapa Faza, seorang mahasiswa asing yang tidak memiliki status sosial yang sama dengan mereka. Di mata orang tuanya, Faza adalah seseorang yang tidak akan pernah bisa diterima dalam lingkup kehidupan mereka. Elisha, kau tahu betul apa yang terbaik untuk masa depanmu, kata surat itu. Kau tidak bisa membiarkan dirimu terjebak dalam hubungan yang tidak akan membawa kebaikan. Kami ingin yang terbaik untukmu, dan itu bukanlah seorang anak dari negara yang tidak kita kenal. Surat itu mengganggu pikiran Elisha sepanjang hari. Ia tahu bahwa orang tuanya hanya ingin melindunginya,
Tetapi perasaan yang ia miliki terhadap Faza semakin hari semakin kuat. Ia tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan itu. Di sisi lain, ia juga merasa terjebak antara kewajiban terhadap keluarganya dan perasaan yang ia miliki untuk seseorang yang mungkin tidak akan pernah diterima oleh keluarganya. Faza, di sisi lain, tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Elisha. Ia terus berusaha menunjukkan bahwa dirinya serius dan ingin melangkah lebih jauh dengan Elisha. Ia tahu betul bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, tetapi ia merasa sudah berada di jalur yang tepat. Ia percaya bahwa cinta mereka bisa mengatasi semua rintangan yang ada. Suatu hari, Faza memutuskan untuk berbicara dengan Elisha tentang perasaannya. Ia ingin tahu apakah Elisha merasakan hal yang sama, atau apakah ini hanya perasaan yang ia bayangkan. Ia tahu bahwa ada banyak hal yang harus dipertimbangkan, tetapi ia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di luar kampus. Suasana di sana cukup tenang, hanya ada beberapa orang yang sedang menikmati kopi mereka. Faza duduk di meja yang terletak di sudut ruangan, menunggu Elisha yang baru saja tiba. Elisha duduk di hadapannya, menatap Faza dengan tatapan serius. Faza bisa merasakan ada sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ada perasaan berat yang sedang membebani pikiran Elisha. Faza memutuskan untuk mulai berbicara. "Elisha," katanya pelan, "aku ingin berbicara tentang kita. Aku tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi aku merasa kita sudah terlalu dekat untuk hanya mengabaikan perasaan ini. Aku ingin lebih dekat denganmu, lebih dari sekadar teman, atau dosen dan mahasiswa. Aku ingin tahu apakah kamu juga merasakan hal yang sama." Elisha terdiam sejenak, memikirkan kata-kata Faza. Ia ingin menjawab, tetapi kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Di satu sisi, ia ingin mengatakan bahwa ia juga merasakan hal yang sama, tetapi di sisi lain, ia tahu ada banyak halangan yang akan datang jika mereka melanjutkan hubungan ini. Aku tidak tahu harus bagaimana, Faza," jawab Elisha akhirnya. Suaranya terdengar penuh kebingungan. "Aku merasa ada sesuatu yang kuat antara kita, tapi aku juga tahu bahwa hubungan kita tidak akan mudah. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan apa yang orang tuaku harapkan dariku." Faza mendengus pelan. Ia sudah menduga jawaban itu, tetapi mendengarnya langsung dari Elisha membuatnya merasa sedikit kecewa. "Jadi, kamu ingin mengatakan bahwa kita harus berhenti di sini?" tanyanya, mencoba menahan perasaan yang mulai meluap. Elisha menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Aku hanya merasa bingung, Faza. Aku tidak ingin mengecewakan orang tuaku. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa membohongi perasaan ini. Aku tidak tahu harus bagaimana." Faza menghela napas panjang. "Aku tidak ingin memaksamu, Elisha. Aku hanya ingin tahu apakah ada kemungkinan bagi kita. Jika tidak, aku akan mencoba untuk memahami. Tapi aku tidak bisa hanya diam dan melihat semuanya berlalu begitu saja." Elisha menatap Faza dalam-dalam, kemudian memalingkan wajahnya ke jendela. Ada kesepian yang tergambar di matanya. Ia tahu, di luar sana, dunia akan menilai mereka, dan tidak sedikit yang akan mencemooh hubungan mereka. Namun di dalam hatinya, Elisha merasa ada satu alasan kuat untuk mempertahankan perasaan ini, karena cinta tidak selalu mengikuti aturan yang ditetapkan orang lain. Setelah beberapa lama, Elisha akhirnya berkata dengan suara pelan, "Aku belum tahu, Faza. Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya." Faza hanya mengangguk, mencoba menerima keputusan itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa meskipun mereka berada di titik yang penuh keraguan, ia tidak akan menyerah begitu saja. Karena bagi Faza, cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang keberanian untuk menghadapi ketidakpastian. Faza terjaga tengah malam, matanya terjaga di bawah lampu kamar yang temaram. Pikirannya terus berputar, mengingat percakapan yang baru saja ia lakukan dengan Elisha beberapa hari lalu. Rasa ragu yang sempat ia coba tahan kini mulai memenuhi seluruh ruang dalam dirinya. Apakah ini benar-benar cinta yang tulus? Ataukah ini hanya perasaan yang dibumbui oleh keinginan dan harapan? Faza tidak tahu jawabannya. Namun satu yang pasti,
Ia merasa tidak bisa begitu saja melepaskan perasaan ini. Setiap kali ia berpapasan dengan Elisha di kampus, hatinya berdebar lebih cepat. Setiap kali mereka duduk bersama dan berbicara, dunia seperti berhenti sejenak. Ada kedamaian di dalam hatinya yang tidak bisa ia dapatkan dari siapapun. Tapi Elisha, sepertinya ia terjebak antara dua dunia. Dunia yang telah dia kenal dan dunia yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Dunia Faza. Keduanya datang dari latar belakang yang berbeda dengan prinsip yang kadang-kadang bertentangan. Elisha jelas tahu bahwa keluarganya tidak akan menyetujui hubungan ini. Apalagi orang tuanya yang sudah lama mengatur hidupnya. Pagi itu, Faza mendapat pesan singkat dari Elisha. Bisa kita bicara nanti sore di perpustakaan? Ada hal yang perlu saya jelaskan. Faza menghela napas panjang. Apa yang harus ia harapkan? Elisha selalu terlihat tegar, tetapi Faza tahu betul ada sesuatu yang mengganjal di hati Elisha. Sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Apakah ini akan menjadi akhir dari hubungan mereka, atau justru awal dari sebuah perjalanan baru yang lebih berat? Jam 5 sore, Faza duduk di salah satu meja perpustakaan, menunggu. Pikirannya masih berkecamuk, mencoba menebak apa yang akan Elisha katakan. Apakah Elisha akan mengakhiri semuanya? Ataukah ada kemungkinan hubungan mereka bisa bertahan, meskipun penuh dengan rintangan? Elisha datang tepat pada waktunya. Dengan langkah cepat, matanya tampak serius. Ia duduk di hadapan Faza dan memulai pembicaraan tanpa basa-basi. Faza, aku sudah berpikir panjang tentang kita, kata Elisha, suaranya sedikit gemetar. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tidak bisa hanya mengikuti perasaan tanpa berpikir panjang. Orang tuaku, mereka sangat mengharapkan aku untuk menikah dengan seseorang yang bisa diterima dalam dunia mereka, seseorang yang berasal dari keluarga yang setara. Faza menatap Elisha, mencoba membaca ekspresi di wajahnya. Ia bisa melihat kecemasan di mata Elisha, tapi ia juga tahu bahwa ini adalah pembicaraan yang sangat penting bagi mereka berdua. Aku sudah banyak merenung, Faza. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini, tapi aku juga tidak bisa begitu saja mengabaikan harapan orang tuaku. Aku tahu kamu sudah banyak berkorban, dan aku juga tidak ingin mengecewakanmu. Tapi aku juga tidak bisa menjanjikan apapun sekarang, lanjut Elisha. Suaranya hampir putus asa. Faza merasakan sakit di dadanya. Setiap kata Elisha seperti menambah jarak di antara mereka. Namun ia tahu bahwa perasaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari begitu saja. Mereka sudah terlanjur saling mencintai. Aku tidak berharap kamu memberi jawaban sekarang, Elisha, kata Faza, suara rendah namun penuh tekad. Aku tahu ini tidak mudah. Kita datang dari dunia yang berbeda, dan tidak semua orang akan bisa menerima hubungan kita. Tapi aku yakin, jika kita benar-benar mau berjuang bersama, kita bisa menghadapi semuanya. Aku tidak ingin menyerah, Elisha. Aku ingin berjuang untuk kita. Elisha terdiam. Ia memandang Faza dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada kebingungan, ada kecemasan, dan mungkin juga rasa takut yang selama ini ia sembunyikan. Elisha tidak tahu bagaimana caranya bisa melangkah maju, terutama dengan tekanan yang datang dari orang tuanya. Namun, ada sesuatu dalam diri Faza yang membuatnya merasa bahwa mungkin inilah yang seharusnya ia pilih. Aku takut, Faza. Akhirnya Elisha mengatakannya. Suaranya hampir pecah. Aku takut hubungan ini akan mengubah segalanya, terutama hubunganku dengan keluargaku. Aku tidak ingin menjadi penyebab keretakan di keluargaku. Mereka sudah banyak berkorban untukku, dan aku tidak ingin mengecewakan mereka. Aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semuanya. Faza meraih tangan Elisha, memegangnya dengan lembut. Kita tidak perlu menghadapi semuanya sendirian, Elisha. Aku akan ada di sini, mendukungmu. Aku tahu ini sulit, tapi aku percaya kita bisa melaluinya bersama. Kamu tidak perlu merasa sendirian. Elisha menundukkan kepalanya, merenung. Faza bisa merasakan keraguan yang masih menguasai diri Elisha. Namun,
Ia juga tahu bahwa di dalam hati Elisha ada perasaan yang sama. Cinta yang tidak bisa begitu saja diabaikan. Kita akan pergi ke Indonesia, kata Faza dengan yakin, mencoba memberikan rasa aman. Aku akan menunjukkan kepadamu bahwa tidak ada yang lebih penting daripada cinta kita. Aku akan berusaha untuk membuktikan bahwa kita bisa bersama, meskipun ada banyak tantangan. Elisha mengangkat wajahnya, matanya mulai berlinang air mata. Faza, aku ingin percaya padamu. Aku ingin ikut bersamamu, tapi aku takut. Aku takut akan mengecewakan semua orang. Faza menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Elisha, kita tidak bisa memikirkan semua orang dulu. Yang terpenting sekarang adalah kita. Aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk menghadapi segala sesuatunya, asal kamu ada di sampingku. Jika kita berdua benar-benar ingin bersama, kita harus berani menghadapi dunia ini bersama. Elisha menatap Faza lama. Ada kebingungan di matanya, tetapi juga sebuah keinginan untuk mencoba. Ia ingin percaya bahwa, meskipun dunia tidak selalu berpihak pada mereka, cinta mereka akan memberikan jalan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Faza, kata Elisha pelan. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin melihat apakah kita bisa melalui semua ini bersama. Faza tersenyum, walaupun di dalam hatinya masih ada ketegangan. Namun, di sisi lain, ia merasa sedikit lega. Elisha mulai membuka hatinya untuk kemungkinan itu. Dan itu sudah cukup membuatnya yakin bahwa mereka bisa bersama. Aku berjanji akan selalu ada untukmu, Elisha, kata Faza dengan penuh keyakinan. Mereka duduk dalam diam, hanya mendengarkan detak jantung masing-masing. Meskipun ada banyak ketidakpastian di depan, Faza dan Elisha tahu bahwa mereka tidak bisa kembali. Mereka sudah melangkah terlalu jauh. Dan meskipun jalan yang harus mereka tempuh penuh dengan rintangan, mereka siap menghadapinya bersama. Faza dan Elisha duduk di dalam pesawat yang terbang menuju Indonesia. Hati Faza berdebar-debar, campuran antara antusiasme dan kecemasan. Setiap detik yang berlalu semakin menambah ketegangan di dadanya. Keputusan ini bukanlah keputusan yang ringan. Mereka akan pulang ke Jogja, tempat asal Faza, dan Elisha akan bertemu dengan keluarganya untuk pertama kalinya. Faza tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah segalanya, baik untuk mereka berdua maupun untuk hubungan mereka dengan keluarga masing-masing. Elisha terlihat tenang, meskipun Faza bisa melihat kecemasan di mata Elisha. Ini bukan sekadar tentang mengunjungi rumah orang tua Faza. Ini tentang memulai sebuah kehidupan baru yang belum tentu mudah. Faza tahu betul bahwa tidak ada jaminan bahwa orang tuanya akan menerima Elisha dengan tangan terbuka. Apalagi Elisha adalah seorang wanita muda yang berpendidikan tinggi, cantik, dan berasal dari keluarga yang sangat berbeda dari keluarga Faza yang sederhana. Setelah beberapa jam penerbangan, pesawat akhirnya mendarat di Yogyakarta. Faza dan Elisha melangkah keluar menuju bandara, di mana suasana yang familiar mulai menyambut mereka. Faza merasa seperti kembali ke rumah, tetapi kali ini dengan seorang wanita yang sangat berarti baginya di sisinya. Mereka menuju mobil yang telah disiapkan oleh keluarganya untuk menjemput mereka. Sepanjang perjalanan menuju rumah, Elisha terlihat kagum melihat pemandangan sekitar. Kota Yogyakarta dengan segala keindahan dan keramahannya terasa sangat berbeda dari apa yang ia lihat di Amerika. Sesampainya di rumah, Faza membuka pintu rumah sederhana itu dan melihat orang tuanya sedang menunggu. Ibunya, yang selalu ramah dan penuh kasih, berdiri dengan senyum lebar, sementara ayahnya duduk di kursi dengan ekspresi yang lebih serius. Meski tidak terlihat marah, Faza tahu betul bahwa ini adalah saat yang sangat penting bagi mereka. "Assalamualaikum, Ma," kata Faza, menghampiri ibunya. "Waalaikumsalam, Faza," jawab ibunya dengan senyum lebar, kemudian memeluk Faza erat. "Selamat datang pulang, Nak. Kamu sudah lama sekali tidak pulang." Elisha, yang berdiri sedikit di belakang Faza, merasa sedikit canggung. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ibunya melihat Elisha dan menyapanya dengan lembut. "Oh, ini Elisha, kan? Selamat datang di rumah kami. Faza sudah banyak bercerita tentangmu."
Elisha tersenyum, sedikit terkejut dengan sambutan hangat dari Ibu Faza. "Terima kasih, Ibu. Senang bisa bertemu." Ibunya mengangguk dan tersenyum. "Kamu pasti capek setelah perjalanan panjang. Ayo, mari duduk dulu." Meskipun sambutan ibunya terasa hangat, Faza bisa melihat ekspresi ayahnya yang masih serius. Ayahnya tidak banyak bicara, hanya menyambut mereka dengan anggukan dan tatapan yang penuh pertimbangan. Faza tahu ayahnya tidak akan mudah menerima Elisha begitu saja. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan ayahnya selalu berpikir rasional. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana dengan teh manis dan camilan tradisional yang disajikan oleh ibunya. Percakapan berlangsung dengan tenang, meskipun ada sedikit ketegangan di udara. Elisha tampaknya merasa agak canggung, tapi ia berusaha keras untuk menunjukkan sikap sopan dan menghormati. Faza memutuskan untuk memulai pembicaraan. "Ayah, Ma, aku ingin mengenalkan Elisha lebih jauh. Aku serius dengan hubungan kami. Elisha adalah dosen di Harvard, dan aku sudah merasa sangat dekat dengannya. Aku berharap kalian bisa menerima dia." Ayah Faza menatap Faza dengan tatapan tajam. Ia tidak langsung berkata apa-apa, hanya menghela napas panjang. "Faza," kata ayahnya akhirnya, "kamu tahu betul bahwa hidup itu tidak hanya soal perasaan. Kamu harus memikirkan banyak hal, terutama masa depan. Elisha itu, dia berbeda dengan kita. Kita harus realistis." Elisha menundukkan kepala, merasa sedikit tersinggung, tetapi mencoba untuk tetap tenang. Faza meraih tangan Elisha di bawah meja, memberi isyarat bahwa ia harus bersabar. "Iya, Ayah, aku paham," jawab Faza. "Tapi aku benar-benar merasa ini adalah pilihan yang tepat. Aku ingin kamu dan Ma bisa melihat Elisha lebih dekat." Ibu Faza, yang sejak tadi diam, akhirnya berkata dengan lembut, "Kita akan coba mengenal Elisha lebih baik. Tidak ada salahnya memberi kesempatan, bukan? Yang penting, kamu berdua bahagia." Namun, ayah Faza masih belum menunjukkan tanda-tanda akan menerima begitu saja. "Kamu tahu, Faza, keputusan seperti ini bukan hal yang bisa diputuskan hanya dalam semalam. Kita harus memikirkan semua kemungkinan yang ada." Suasana terasa semakin berat. Elisha mencoba untuk tetap sabar dan tidak menunjukkan perasaan yang mungkin sedang membebani hatinya. Namun, ia merasa bahwa kata-kata ayah Faza itu seperti duri yang menusuk hatinya. Ia tahu bahwa ayah Faza bukan orang yang mudah dibujuk, dan ia juga tahu bahwa hubungan ini mungkin harus melalui banyak ujian sebelum bisa diterima. Malam itu, setelah makan malam bersama, Faza dan Elisha kembali ke kamar. Faza merasa bahwa hari ini adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ketidakpastian. Elisha, meskipun terlihat tenang, Faza bisa merasakan bahwa di dalam hatinya ada kekhawatiran yang besar. Ia belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini dan apa yang akan diputuskan oleh keluarganya. "Aku tahu ini tidak mudah," kata Faza, memecah keheningan saat mereka duduk di tepi tempat tidur. "Tapi aku ingin kamu tahu, Elisha, aku tidak akan menyerah begitu saja. Aku akan berjuang untuk kita." Elisha mengangguk, meskipun matanya terlihat berkaca-kaca. "Aku ingin percaya padamu, Faza, tapi aku juga takut. Takut jika kita tidak bisa melewati semua ini." Faza meraih tangan Elisha, menggenggamnya erat. "Kita tidak akan tahu kalau kita tidak mencoba, kan? Aku akan selalu ada di sisimu." Malam itu, mereka berbaring dalam keheningan, masing-masing merenung dengan perasaan yang penuh. Faza tahu bahwa hari-hari yang akan datang akan sangat menentukan bagi mereka berdua. Mereka harus menghadapi kenyataan bahwa hidup mereka tidak akan mudah. Namun, satu hal yang pasti, mereka sudah memulai perjalanan ini bersama dan mereka tidak bisa kembali lagi. Hari demi hari berlalu dengan cepat, dan meskipun ada ketegangan yang masih terasa di udara, Faza dan Elisha mencoba menjalani kehidupan mereka di rumah. Elisha mulai lebih sering berinteraksi dengan keluarga Faza, meskipun setiap percakapan terasa canggung. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa penuh pertimbangan, seolah ia harus memikirkan setiap langkahnya dengan hati-hati. Faza tahu bahwa keluarganya
terutama ayahnya, masih ragu. Ayahnya tidak pernah menunjukkan penerimaan sepenuhnya, meskipun tidak juga menolak secara terang-terangan. Faza merasa seperti ada dinding tebal yang membatasi hubungan antara mereka. Ayahnya, yang selalu rasional dan penuh perhitungan, tidak mudah menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan logika dan prinsipnya. Pada suatu sore, Faza mengajak Elisha untuk berjalan-jalan ke salah satu tempat favoritnya di Jogja, sebuah taman kecil yang terletak di tengah kota. Ia ingin mencoba mencairkan suasana, memberi ruang bagi Elisha untuk lebih mengenal kota ini, sekaligus memberi kesempatan bagi mereka untuk berbicara lebih santai. Mereka duduk di bangku taman, di bawah pohon yang rindang, menikmati angin sore yang sejuk. "Bagaimana menurutmu tentang Jogja, Elisha?" tanya Faza, mencoba membuka pembicaraan. Elisha tersenyum, meskipun senyum itu tampak sedikit dipaksakan. "Jujur, ini sangat berbeda dari apa yang aku bayangkan. Udara di sini terasa segar dan orang-orangnya ramah. Tapi aku merasa seperti orang luar, Faza. Semua hal terasa baru dan asing." Faza menatap Elisha dengan empati. Ia tahu betul bahwa Elisha sedang berada di antara dua dunia yang sangat berbeda. "Aku paham, Elisha. Semua ini pasti tidak mudah. Aku juga merasa begitu ketika pertama kali datang ke Amerika. Tapi kamu harus tahu, di sini kamu tidak sendirian. Aku ada di sini untukmu." Elisha menghela napas panjang, kemudian menatap jauh ke depan, seolah mencoba mencari sesuatu di balik pemandangan yang ada. "Aku ingin semuanya berjalan lancar, Faza. Aku ingin keluarga kamu bisa menerima aku, tapi aku juga takut jika aku tidak cukup diterima, dan yang lebih membuatku cemas, aku tidak tahu apakah aku bisa memenuhi harapan mereka." Faza meraih tangan. Elisha menggenggamnya dengan lembut. "Jangan khawatir. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini, Elisha. Semua butuh waktu. Aku tahu ayahku belum bisa menerima kita sepenuhnya, tapi kita akan melaluinya. Kita akan membuatnya melihat bahwa kita serius, bahwa kita bisa bersama." Elisha menatap Faza, masih dengan raut wajah yang penuh keraguan. "Aku ingin percaya padamu, Faza. Aku benar-benar ingin, tapi aku juga takut kalau kita hanya akan terluka." Faza menggigit bibirnya, mencoba meredakan perasaan yang mulai menguasai dirinya. "Kita tidak akan tahu, Elisha, kalau kita tidak mencobanya. Kalau kita menyerah hanya karena takut, kita tidak akan pernah tahu apa yang bisa kita capai. Aku percaya kita bisa melewati semuanya. Kita punya satu sama lain." Suasana menjadi hening sejenak. Elisha menundukkan kepala, kemudian mengangkatnya lagi. "Aku ingin berusaha, Faza. Aku ingin mencoba, meskipun hatiku penuh dengan ketakutan." Mereka berdua duduk dalam keheningan, hanya ditemani suara angin yang berhembus pelan. Faza merasakan bahwa hubungan mereka mulai diuji, dan ujian itu tidak hanya datang dari orang tuanya, tetapi juga dari dalam diri mereka sendiri. Elisha memiliki ketakutan yang tidak mudah diungkapkan, sementara Faza harus menghadapi kenyataan bahwa keluarganya belum menerima Elisha sepenuhnya. Keesokan harinya, Faza memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Ia tahu bahwa ini adalah langkah yang sulit, tetapi ia merasa bahwa ia harus melakukannya. Ayahnya duduk di ruang tamu, membaca koran seperti biasa, tampak tidak terganggu dengan kerumitan yang ada di sekitarnya. Faza duduk di depannya, merasa berat hati untuk memulai pembicaraan. "Ayah," kata Faza pelan, "aku ingin berbicara tentang Elisha." Ayahnya menurunkan korannya, menatap Faza dengan tatapan serius. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" Faza menghembuskan napas panjang. "Aku tahu kamu mungkin merasa bahwa hubungan ini terlalu cepat, terlalu jauh, dan terlalu banyak hal yang belum bisa kita pastikan. Tapi aku serius, Ayah. Aku ingin hidup bersama Elisha. Aku ingin kamu memberi kesempatan untuk mengenalnya lebih baik." Ayahnya terdiam beberapa detik, memandang Faza dengan tatapan yang sulit diartikan. "Faza," katanya akhirnya, "aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tahu kamu mencintainya, tapi itu tidak cukup. Hidup itu lebih dari sekadar perasaan. Kamu harus berpikir jauh ke depan. Elisha itu, dia berbeda. Dunia kalian sangat berbeda."
Faza menundukkan kepala, mencoba meresapi kata-kata ayahnya. Aku paham, Ayah. Tapi aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Aku ingin membuat pilihan ini, meskipun kita tahu tidak akan mudah. Ayahnya menghela napas, kemudian mengangguk pelan. Kamu sudah dewasa, Faza. Aku tidak bisa mengatur hidupmu selamanya. Tapi ingat, apapun yang kamu pilih, kamu harus siap dengan segala konsekuensinya. Ini bukan sekadar soal cinta, tapi soal masa depan. Kalau kamu yakin, aku akan mendukungmu. Faza merasa ada harapan baru setelah percakapan itu. Ayahnya mungkin belum sepenuhnya setuju, tetapi kata-kata itu sudah cukup membuatnya yakin bahwa ia bisa melangkah maju. Di malam hari, Faza menceritakan percakapannya dengan ayahnya kepada Elisha. Elisha mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun raut wajahnya masih penuh kecemasan. Ayahmu memberi kesempatan, ya? Tanya Elisha dengan suara lembut. Iya, jawab Faza. Walaupun dia tidak langsung menyetujui, tapi dia tidak melarang. Itu sudah cukup buat aku. Elisha menghela napas, merasa sedikit lega. Aku tidak tahu, Faza. Aku merasa sangat tertekan dengan semuanya. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha. Faza menggenggam tangan Elisha lagi, dengan keyakinan yang lebih kuat. Kita akan melalui ini bersama, Elisha. Aku janji. Malam itu, meskipun ada ketegangan yang masih menguar, Faza merasa bahwa mereka sudah memulai perjalanan yang tidak bisa lagi mereka hentikan. Hidup mereka, bersama dengan seluruh ujian yang ada, telah dimulai. Namun, perjalanan ini masih panjang dan penuh dengan ketidakpastian. Dan mereka harus berjuang untuk melanjutkannya, satu langkah demi satu langkah. Hari-hari berlalu dengan ritme yang sama. Elisha semakin sering menghabiskan waktu bersama keluarga Faza, meskipun ia tahu betul bahwa hubungan mereka masih belum sepenuhnya diterima oleh ayah Faza. Ayahnya tetap terlihat berhati-hati, belum memberikan tanda-tanda menerima Elisha sepenuhnya. Namun, Elisha berusaha keras untuk membangun hubungan yang baik dengan keluarga Faza. Ia sering membantu ibunya di dapur, menemani Faza berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan melakukan hal-hal sederhana lainnya untuk membuat dirinya merasa lebih dekat dengan keluarga Faza. Di sisi lain, Faza merasa semakin terjepit antara cinta dan kewajiban. Ia mencintai Elisha dan ingin melanjutkan hubungan mereka, tetapi di saat yang sama, ia juga ingin mendapatkan restu dari orang tuanya, terutama dari ayahnya yang lebih rasional. Faza tahu betul bahwa ayahnya adalah figur yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Dan meskipun ia sudah dewasa, ia masih merasa perlu mendapatkan pengakuan dan dukungan dari ayahnya. Suatu sore, setelah beberapa minggu tinggal di Jogja, Faza memutuskan untuk berbicara lagi dengan ayahnya. Ia merasa semakin cemas, karena tidak ada kemajuan yang signifikan dalam hubungan mereka. Faza tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu, agar ayahnya bisa lebih membuka diri dan melihat bahwa ia serius dengan Elisha. Faza menemukan ayahnya sedang duduk di beranda rumah, menikmati secangkir teh hangat sambil memandang matahari yang hampir terbenam. Suasana di sekitar mereka tenang, namun Faza bisa merasakan ada ketegangan yang masih mengendap di antara mereka berdua. Ayah, Faza memulai, berusaha membuka percakapan. Aku ingin berbicara lagi tentang Elisha. Ayahnya menoleh dan tersenyum tipis. Mau ngomong apa lagi, Faza? Kamu sudah tahu pendapatku tentang hubungan ini. Faza menarik napas panjang. Aku tahu, Ayah. Tapi aku tidak bisa hanya berdiam diri. Aku cinta dia, dan aku ingin membangun hidup bersamanya. Aku ingin kamu melihat dia lebih dari sekadar orang luar. Dia bukan hanya seorang wanita muda yang berasal dari keluarga yang berbeda, Ayah. Dia adalah orang yang aku pilih, dan aku yakin dia yang terbaik untukku. Ayahnya menatap Faza dengan tatapan yang penuh makna. Ia tidak langsung berbicara, namun Faza bisa melihat ekspresi serius di wajahnya. Faza, kamu tahu betul bahwa hidup itu bukan hanya soal cinta. Kamu harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk perbedaan budaya, latar belakang, bahkan cara hidup kalian yang berbeda. Kamu tidak bisa menutup mata terhadap semua itu. Faza tahu bahwa ayahnya masih ragu,
Namun ia juga merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk meyakinkan ayahnya bahwa ia telah membuat pilihan yang matang. Aku tahu itu, Ayah. Aku tidak buta dengan perbedaan yang ada. Tapi hidup bukan hanya soal kesempurnaan. Aku ingin mencoba, Ayah. Aku ingin tahu apakah kami bisa menghadapi semua tantangan bersama. Ayahnya terdiam, sejenak termenung. Setelah beberapa detik, ia akhirnya berkata, "Aku tidak ingin kamu terluka, Faza. Kamu anakku, dan aku ingin yang terbaik untukmu. Tapi jika kamu merasa yakin dengan pilihanmu, aku tidak bisa menghentikanmu. Aku hanya berharap kamu tidak menyesal nanti." Faza merasa ada sedikit harapan dalam kata-kata ayahnya. Meskipun ayahnya masih belum sepenuhnya setuju, ada pengakuan bahwa Faza telah membuat pilihan yang bukan tanpa pertimbangan. Faza tahu, ini adalah langkah kecil menuju penerimaan. Ia merasa lega, meskipun masih ada banyak hal yang harus mereka lalui pun. Di malam harinya, Faza menceritakan percakapan dengan ayahnya kepada Elisha. Ia tahu bahwa Elisha sangat mengkhawatirkan reaksi keluarga Faza, terutama ayahnya. "Elisha, ayah bilang kalau dia tidak bisa menghentikan kita, meskipun dia masih ragu. Tapi dia juga mengatakan kalau dia berharap aku tidak menyesal nantinya." Elisha mendengarkan dengan cermat, matanya sedikit berkaca-kaca. "Faza, aku ingin kamu tahu aku tidak ingin menjadi beban untukmu. Aku ingin kamu bahagia, tapi aku juga takut kalau kita tidak akan bisa bertahan dengan semua perbedaan ini." Faza menggenggam tangan Elisha dengan lembut. "Kita akan melewati ini, Elisha. Kita akan berjuang bersama. Aku sudah memilihmu, dan aku tidak akan mundur." Malam itu, mereka tidur dengan perasaan yang campur aduk. Faza merasa sedikit lega, namun ia tahu bahwa ujian belum selesai. Ia masih harus menghadapi banyak tantangan, dan yang paling besar adalah bagaimana mengatasi ketidakpastian yang ada di dalam dirinya sendiri. Keesokan harinya, suasana di rumah kembali terasa tegang. Ayah Faza masih terlihat penuh pertimbangan, sementara ibunya berusaha menjaga suasana tetap tenang. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ayahnya memandang Elisha. Meskipun tidak berbicara banyak, Faza merasa ada sedikit perubahan dalam sikap ayahnya. Ayahnya mulai berbicara lebih banyak dengan Elisha, meskipun masih dalam batasan yang sangat formal. Elisha, yang sebelumnya merasa canggung, mulai mencoba untuk lebih terbuka. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan baginya untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Bukan hanya sebagai wanita muda yang datang dari luar negeri, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar mencintai Faza dan ingin menjadi bagian dari keluarga ini. Suatu hari, setelah makan siang, ayah Faza mengajak Elisha berbicara di teras belakang rumah. Faza merasa sedikit cemas, namun ia tidak bisa menghindari pertemuan itu. Ia melihat dari kejauhan, berharap semuanya berjalan lancar. "Aku tahu kamu mencintai anakku," kata ayahnya kepada Elisha. Suaranya terdengar serius. "Dan aku bisa melihat betapa seriusnya kamu dengan hubungan ini. Tapi kamu harus tahu bahwa hidup ini bukan hanya soal perasaan. Kamu akan menghadapi banyak ujian di masa depan, dan aku ingin tahu apakah kamu siap menghadapi itu." Elisha menatap ayah Faza dengan mata yang penuh tekad. "Saya siap, Pak. Saya mencintai Faza, dan saya akan berusaha semampu saya untuk membangun hidup bersama dia. Saya tahu ini tidak akan mudah, tapi saya ingin mencoba." Ayahnya terdiam beberapa saat, kemudian mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu, aku tidak bisa menjanjikan segalanya, tetapi aku akan mendukung kalian berdua. Asalkan kalian siap dengan segala konsekuensinya." Faza yang menyaksikan dari kejauhan merasa ada batu besar yang terangkat dari dadanya. Ini bukan akhir dari perjalanan mereka, tetapi ini adalah awal dari babak baru dalam hidup mereka. Faza tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai, tetapi setidaknya sekarang ada penerimaan dari ayahnya. Mereka masih harus terus berjuang, tetapi mereka tidak lagi sendirian. Malam itu, setelah percakapan panjang itu, Faza dan Elisha duduk bersama di teras rumah. Faza menatap Elisha dengan penuh rasa syukur. "Kita sudah melangkah lebih jauh, Elisha. Ini baru awal, tapi aku merasa kita sudah lebih kuat sekarang." Elisha tersenyum,
Meskipun ada kekhawatiran yang masih menghiasi wajahnya, aku berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar, Faza. Aku benar-benar ingin menjadi bagian dari hidupmu. Faza meraih tangan Elisha, menggenggamnya erat. Kita akan melaluinya, Elisha, bersama-sama. Dan malam itu, di bawah bintang yang berkilauan, mereka tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Tetapi mereka siap untuk menjalani perjalanan ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian dan ujian. Karena satu hal yang pasti, mereka memiliki satu sama lain.